Kamu lagi santai di balkon mengutak-atik ponsel ketika tiba-tiba segala sesuatu di sekitarmu mulai berubah jadi debu. Terkejut, kamu pun meletakkan ponselmu lalu melihat mobil, sepeda, trotoar, jalanan, dan lampu lalu lintas menghilang tepat di depan mata. Orang-orang di jalanan panik dan berlarian ke segala arah. Kamu melirik jam tanganmu, tapi benda itu juga menghilang. Kamu berbalik untuk melihat kamarmu melalui pintu balkon dan melihat semua perabotanmu berubah jadi debu. Kamu melihat kembali ke jalanan dan tidak melihat apa-apa selain badai debu. Rumahmu mulai bergetar. Kamu berlari ke bawah dan berdiri di tengah jalan. Tepat waktu sebelum kamu melihat semua bangunan di kompleksmu berubah jadi debu. Kamu memutuskan naik mobilmu, tapi detik berikutnya tak ada apapun di tempat mobil itu parkir beberapa detik yang lalu. Kamu memeriksa ponselmu dan melihat beberapa pemberitahuan tentang dunia yang sedang diriset. Segala sesuatu yang pernah diciptakan manusia sekarang menghilang. Kamu masih memegang HP-mu yang perlahan terasa semakin ringan dan ringan, hingga ponselmu pun benar-benar hilang. Ini terjadi di seluruh dunia. Menara Eiffel, piramida Giza, gedung Empire State, semuanya telah lenyap. Kamu pun mencoba mencari tempat bersembunyi sampai bencana ini berakhir. 2 tahun kemudian, kamu terbangun di sebuah gua bersama orang lain. Segala sesuatu yang dihasilkan dari kerja keras manusia selama berabad-abad telah menghilang dari muka bumi. Hanya manusia, hewan, dan alam yang tersisa. Kotamu sekarang menjadi tanah tandus yang luas dengan sedikit pepohonan yang tumbuh di sana-sini. Kamu berkumpul bersama mantan tukang cukurmu, manajer toko buku komik, pembuat roti, dan tetangga juga temanmu. Kamu keluar dari gua untuk mengambil beberapa tanaman yang kamu tanam di awal musim. Tidak ada bangunan yang menghalangi pandanganmu. Kamu dapat melihat pegunungan nun jauh di sana. Disitulah kota terdekat berdiri sebelumnya. Di sana ada pesisir pantai tempat kamu pernah jogging dulu. Tanah dipenuhi dengan satwa liar. Banyak rakun, luwak, oposum, dan kucing liar berkeliaran di lingkungan sekitar. Di sebelah taman kecilmu ada api unggun besar tempat kamu memasak makanan dan mengadakan pertemuan malam. Tak seberapa jauh kamu bisa melihat sumur. Sebelumnya ada jaringan pipa tua di bawah sana. Tetapi ketika dunia diriset, semua menghilang. Satu-satunya yang tersisa di bawah tanah adalah air yang sekarang kamu gunakan untuk minum. Polisi di komplekmu dulu sekarang menjadi pemimpin. Dia berdiri di atas sebatang kayu dan berkata hanya ada waktu seminggu sebelum air benar-benar habis. Kamu harus pindah ke lokasi lain dengan sumber air baru. Kamu menyelesaikan pekerjaanmu dan tidur siang sebentar karena kamu mendapat tugas jaga malam. Kamu berjalan berkeliling, tak ada polusi cahaya lagi, dan cahaya bintang terhampar di atas langit. Ada 2 orang lain yang juga berpatroli di area tersebut. Tiba-tiba, kamu melihat sesuatu bergerak di kejauhan. Kamu memerhatikan dengan seksama dan melihat seekor rubah. Hewan itu menuju ke kandang ayam. Kamu pun berlari ke arahnya lalu mengusirnya. Hari pindahan pun tiba. Semua orang mengemas semua barang mereka ke dalam tas yang terbuat dari tali dan mulai berjalan. Hanya ada 1 kuda yang membawa persediaan dan air untuk semua orang. Perjalanan menuju danau ini akan memakan waktu sekitar seminggu dengan berjalan kaki. Kamu melewati dataran yang dulunya adalah jalan raya antar provinsi. Matahari bersinar terik dan kelompokmu bergerak sangat lambat. Di jalan, kamu bertemu karavan nomaden lain yang menjual berbagai barang. Di malam hari, kamu mendirikan kemah di sebelah pom bensin tua. Bangunannya sudah tidak ada, tapi fondasinya masih tersisa. Seminggu kemudian, kamu akhirnya berhasil mencapai pegunungan di dekat danau dan memasuki hutan. Kamu harus menanjak hampir sepanjang jalan. Segera, hari menjadi gelap. Kamu harus membuat kemah di bawah naungan pohon-pohon tua. Malam itu dingin sekali, dan anggota kelompokmu berkumpul di sekitar api unggun. Kamu pun kembali berjaga malam ketika semua orang tertidur. Kamu sedang patroli ketika mendengar suara menggeram. Kamu mengawasi sekitarmu dan melihat beruang. Kamu langsung merunduk dan mencoba untuk tidak membuat suara apapun. Tiba-tiba, kamu menyadari kalau di sampingmu ada anak beruang. Makhluk penasaran itu mengendus-endus hanya beberapa langkah darimu. Sang induk beruang mengaum, memanggil anaknya. Kamu pun mundur perlahan. Semuanya baik-baik saja sampai kamu tidak sengaja menginjak ranting pohon. Si anak beruang pun mulai meratap. Ibunya melompat keluar dari balik pohon.
dan melihatmu. Makhluk besar itu berdiri di atas kaki belakangnya dan mengaum. Orang-orang pun terbangun dengan panik. Kamu berlari dan beruang itu mengejarmu. Pemimpin kelompok dan orang lain yang berjaga malam berhasil menakut-nakuti hewan yang ngamuk itu. Kamu memang berpengalaman menghadapi rubah dan rakun, tapi tidak dengan beruang. Inilah pengalaman pertamamu. Kamu pun sadar kalau kamu tidak berada di puncak rantai makanan lagi. Keesokan harinya, kamu melanjutkan perjalanan dengan sangat hati-hati. Banyak hewan liar, seperti singa gunung dan kucing hutan yang mengintai. Kamu akhirnya berhasil sampai ke sisi lain gunung dan melihat danau. Ini adalah area luas yang dulunya merupakan tempat perkemahan umum. Sekarang, ada beberapa pemukiman yang dibangun di dekat perairan. Kelompokmu tidak terlalu besar. Itu sebabnya kamu menetap di dekat sungai yang mengalir keluar dari danau. Kemudian membangun gubuk di sebelah air terjun dan terus bekerja sebagai petani. Kamu bertemu orang-orang yang luar biasa dari pemukiman lain. Mereka dulunya merupakan ilmuwan, insinyur, musisi, dan dokter. Para ilmuwan mencoba mencari cara untuk membangun kembali peradaban dengan teknologi, tapi kemungkinan akan memakan waktu puluhan tahun. Langkah pertama berhasil diambil dengan membuat oven, panci, dan wajan dari tanah liat. Mereka juga membangun dermaga di danau dan kano untuk memancing dan transportasi. Beberapa bulan berlalu, sistem irigasi menggunakan air danau telah berhasil dibangun. Para insinyur di pemukiman bahkan telah membuat sistem perpipaan yang mengalirkan air bersih ke setiap rumah. Sekarang, para ahli ini sedang membangun bendungan kecil untuk menghasilkan listrik, meski mungkin memakan waktu berbulan-bulan agar dapat terwujud. Pemukiman berkembang semakin besar setiap minggunya. Gubuk-gubuk baru dibangun sepanjang waktu. Seorang tukang kayu telah membuat bengkel untuk membuat furniture dan peralatan. Kamu tidak lagi harus patroli di malam hari dan dapat fokus sepenuhnya pada pertanianmu. Sejak segala yang diciptakan manusia lenyap, manusia menjadi jauh lebih sehat dan lebih kuat dari sebelumnya. Tidak ada yang duduk berleha-leha di rumah dengan mata tertuju pada ponsel atau layar TV. Asap yang menutupi perkotaan pun menghilang. Kehidupan laut berkembang pesat. Tidak ada polusi dan pepohonan sekarang tumbuh di tempat yang dulunya gundul. Semua orang bepergian dengan berjalan kaki atau dengan kuda dan keledai. Hewan-hewan ini dikembangbiakan sebagai alat transportasi. Jumlahnya jadi banyak. Kegiatan ekonomi pun telah berubah. Semua orang menawarkan tenaga mereka dengan imbalan makanan atau hal-hal lain yang mereka butuhkan. Semua orang harus berkontribusi jika ingin tinggal di pemukiman. Ada beberapa perantau yang tinggal sendiri, tapi tidak mudah bertahan hidup di alam liar tanpa bantuan orang lain. Itu sebabnya orang-orang ini umumnya bekerja sebagai pedagang, mengirimkan barang antar pemukiman yang jaraknya terlalu jauh satu sama lain. Untuk hiburan, orang-orang bermain peran dari film klasik lama di depan penonton. Ada yang berhasil membuat gitar, seruling, dan alat musik perkusi dari nol. Sekarang, kamu dapat menonton konser di malam hari. Kamu menemukan tempat yang indah untuk menggambar dengan menggunakan tinta alami dan dedaunan sebagai pengganti kertas. Tiba-tiba, kamu melihat sesuatu mencuat dari tanah. Kamu mengambilnya dan memeriksa benda yang tampak familiar dengan bentuk yang hampir sempurna itu. Dalam sekejap, kamu bergegas kembali ke gubuk untuk membersihkan barang tersebut. Ada yang penasaran dengan gerak-gerikmu, tapi kamu memastikan tidak ada yang melihat temuan itu. Akhirnya, benda itu pun bersih. Kecurigaanmu pun benar. Benda itu adalah ponsel pintar. Bukti pertama dari kemajuan teknologi masa lalu yang tersisa. Kamu mencoba menyalakannya, dan gadget itu benar-benar menyala. Kamu membaca pesan di ponsel itu. Isinya mengungkapkan alasan di balik lenyapnya semua yang diciptakan oleh manusia. Hilang begitu saja menjadi butiran debu. Yap, ada es di segala penjuru. Sejauh mata memandang, hamparan putih menutupi pintu masuk gua tempat kamu dan sekelompok penghuni tinggal. Semua orang mengelilingi api unggun sambil mencoba menghangatkan tubuh dan menceritakan berapa banyak salju yang mereka lihat tempo hari. Yang lain bermain kucing-kucingan, melempar ranting, apapun yang dilakukan orang untuk seru-seruan 300.000 tahun yang lalu. Kamu salah satu Homo sapiens paling awal yang ada di bumi. Ada juga yang tidur atau sekedar mengistirahatkan mata.
Di sekeliling gua, kamu hanya bisa mendengar gemuruh perut seperti hewan liar yang mengintai. Kamu mengintip keluar mulut gua dan melihat badai telah berlalu. Waktunya mengambil alat dan pergi berkelompok. Di hutan belantara kamu menemukan beri yang tertutup salju, tumbuhan yang mungkin bisa dimakan, tapi itu tidak cukup untuk memberi makan kelompokmu. Ini zaman es dan tidak ada banyak tumbuhan. Salah satu temanmu menemukan jejak kaki besar di salju. Perburuan dimulai. Kamu tidak tahu apa itu, tapi itu seharusnya cukup untuk makan semua orang selama beberapa hari. Saat kamu semakin masuk ke hutan yang tertutup salju, kamu mendengar geraman di belakangmu. Kamu berharap itu perutmu, tapi kamu melihat ke belakang dan tiba pingsan. Zaman es adalah zaman saat lapisan besar es menutupi segalanya, mengubah bumi secara permanen. Zaman ini menjadi sebagian penyebab meningkat dan menurunnya permukaan laut, juga tata letak benua saat ini. Bayangkan lapisan es tebal yang membentang di Kanada, Skandinavia, Rusia, dan bahkan Amerika Selatan sekarang. Itu menyebabkan permukaan laut berubah drastis dan suhu di seluruh dunia merosot tajam. Dan zaman es bukan hanya sekali loh ya, ada banyak. Para ilmuwan berkata ada 5 zaman es besar sepanjang sejarah yang berlangsung selama jutaan tahun. Kita pun sedang hidup di salah satunya sekarang. Tenang, jangan panik. Bukan berarti kita akan tidur di samping api unggun untuk menghangatkan tubuh setelah keluar seharian mencari mamut berbulu. Dan tidak akan ada badai es geologis besar yang membekukan semuanya. Zaman es memiliki masa lebih hangat yang datang dan pergi yang bertahan selama puluhan ribu tahun. Faktanya, miliaran tahun lalu bumi adalah bola salju raksasa tanpa kehidupan. Dan matahari pada saat itu juga hanyalah bola api kecil yang menggemaskan. Panasnya tidak cukup untuk melelehkan es itu. Tapi seiring matahari semakin besar dan panas, es bumi perlahan meleleh, menyisakan bola hijau dan biru yang kita tempati sekarang. Kita hidup di zaman es keempat yang telah berlangsung selama 2,6 juta tahun terakhir dan masih tetap berlangsung. Ada beberapa hewan yang berkembang di zaman es terbaru ini seperti paus dan hiu. Hewan-hewan ini sudah berabad-abad ada di puncak rantai makanan. Di bawah mereka ada anjing laut, jenis-jenis ikan tertentu, berang-berang, sampai ke plankton mungil. Di permukaan dingin, mamalia harus memiliki bulu tebal dan kasar untuk tetap hangat. Mamut kuno, badak, dan bison dikenal memiliki bulu tebal dan mereka keren. Mereka hewan herbivora yang memakan semak kecil serta rumput apapun yang bisa mereka temukan. Tapi beberapa tahun lalu, suhu mulai meningkat dan sebagian besar hewan ini menjadi punah. Hewan yang bertahan berevolusi menjadi gajah, kuda Nil, dan badak yang kita lihat sekarang. Kamu sadar dan menemukan dirimu berhadapan dengan makhluk yang mirip bobcat, tapi dia jauh lebih besar dan lebih berbulu. Itu adalah Smilodon, versi besar dari kucing bergigi tajam dengan wajah bengis. Ukurannya hampir sama dengan singa jantan dan punya 2 taring depan yang membuatku berpikir 2 kali sebelum keluar dari gua. Mereka kelihatan menyeramkan, tapi menurut para ilmuwan, gigitan mereka tidak sekuat harimau atau singa sekarang. Yang membuat mereka tangguh adalah kaki depan besar mereka, yang digunakan untuk bergulat dengan siapapun yang membuat mereka marah. Saat berkelompok, mereka bahkan bisa melumpuhkan mamut. Bagaimanapun, kamu tentu tidak mau bangun di samping kucing ini. Dia menatapmu siap untuk menerkam. Tapi kamu dan teman-temanmu tetap tenang dan mundur teratur. Kamu dapat ide untuk melempar batu agar perhatiannya teralihkan. Lalu, kabur. Sekarang ini manusia hampir mustahil mengalahkan kecepatan lari singa atau harimau. Tapi manusia zaman dulu jauh lebih bugar. Begitu terlepas dari bahaya, semua orang lanjut mencari makanan. Hari mulai gelap, tapi kamu belum menemukan apapun untuk dibawa ke gua. Tiba-tiba kamu mencium bau sesuatu terbakar. Di kejauhan kamu melihat asap tipis mengepul. Permukiman lain, kamu dan teman-temanmu saling menatap dan mendekati asap itu dengan hati-hati. Homo sapiens pertama ada sekitar 200.000 atau 300.000 tahun lalu. Tapi sejarah manusia tidak muncul tiba-tiba.
7 juta tahun lalu, beberapa dari kita memutuskan menyerah. Kita meninggalkan leluhur simpanse kita di hutan dan mulai melakukan aktivitas sendiri. Dan itu tidak terjadi sekali saja. Jutaan tahun berikutnya ada sekitar 20 spesies manusia berbeda. Beberapa adalah leluhur kita, beberapa yang lain merupakan ranting dari cabang yang berbeda. Ada yang kecil dan ada juga yang lebih baik dalam beradaptasi dengan cuaca panas atau dingin. Tak lama kemudian, kamu melihat sekelompok Neanderthal memasak daging sambil mengasah peralatan mereka. Neanderthal adalah makhluk pertama yang bermigrasi ke Eropa. Para ilmuwan percaya mereka ada antara 40.000 sampai 400.000 tahun lalu. Mereka menempati semua area antara Eropa dan Asia saat Homo sapiens, yaitu kita, masih berada di Afrika. Kamu memasuki perkemahan mereka dan langsung melihat perbedaan. Mereka kekar dan terlihat agak berbeda. Tapi ada juga beberapa kesamaan seperti gigi rata untuk mengunyah dan menggerogoti, juga tengkorak besar untuk otak besar mereka. Mereka bahkan memakai baju sepertimu. Menurut arkeolog, mereka tinggal di naungan dan membuat peralatan dari batu, kayu, dan tulang. Mereka menyambutmu dan mengajakmu berkeliling. Kini kamu resmi bertemu spesies manusia lain. Mereka mengajakmu ke dalam gua dan menunjukkan beberapa lukisan gua mereka. Mereka adalah seniman pertama pada masanya. Banyak galeri mereka masih ada sampai sekarang, seperti yang ada di gua di Spanyol. Kamu tahu gaya mereka, lukisan rusa minimalis dan cetakan tangan besar. Mereka juga mencoba membuat perhiasan seperti kalung dari cakar elang dan taring hewan. Mereka juga mungkin yang pertama memanfaatkan kekuatan api. Entah mereka menemukannya saat petir menyambar pohon atau saat salah satu dari mereka menjatuhkan batu ke atas batu lain sehingga menimbulkan percikan. Kita tidak tahu, tapi mereka bisa menyalakan dan menggunakan api untuk menghangatkan tubuh, memasak makanan, melihat dalam gelap, dan melindungi diri. Setelah berkeliling, kamu duduk-duduk di dekat api unggun untuk menghangatkan tubuh. Mereka bahkan menawarimu baju tambahan untuk perjalanan pulang, mantel bulu mamut yang kasar dan tebal. Andai kalian bisa mengobrol, itu pasti luar biasa. Tapi hari sudah semakin gelap dan kamu harus kembali ke kelompokmu. Kamu berpamitan dan berterima kasih kepada mereka karena telah mengajarimu menggambar rusa dan karena telah memberi makanan. Zaman es penting untuk perkembangan Homo sapiens modern. Karena cuaca dingin ekstrim dan kondisi kejam lain, mereka harus beradaptasi untuk bertahan hidup, berpikir sangat cerdas dan inovatif. Mereka mengembangkan alat canggih dan bahkan menggunakan jarum tulang untuk menjahit pakaian hangat. Mereka mungkin yang pertama mengadakan acara peragaan busana. Saat iklim mulai memanas, mereka mengembangkan teknik bertani untuk bertahan hidup dan sebagian besar bermukim di dekat air seperti sungai atau danau, sementara yang lain memilih bermukim di dekat pantai dan laut. Mereka, maksudku kita, bahkan yang pertama mendomestikasi hewan. Lalu, beberapa ratus ribu tahun kemudian, disinilah kita. Kepalamu mulai kelingan saat bergelantungan di bangunan 10 lantai. Kamu cuma bisa pegangan dengan telapak tangan dan kakimu biar nggak jatuh. Jauh di bawah sana, kerumunan orang terlihat menyemut sambil histeris dan nunjuk-nunjuk. Semuanya cemas mengamatimu dan bawaanmu. Wanita tua dalam dekapanmu kian lemah dan ketakutan. Tapi kedua tangannya memeluk erat anabul kesayangannya. Kobaran api di atas kepalamu mulai mengamuk, memecahkan kaca jendela. Asapnya masih menguar sampai ke tenggorokan. Kejadiannya bermula sejak 3 minggu yang lalu. Saat itu, kamu lagi nonton pertandingan sepak bola dan tim jagoanmu kalah. Aduh, apes. Saking emosinya, kamu bangkit dari kursi dan mulai mondar-mandir di depan TV. Nggak bisa dibiarin, ucapmu sambil memukulkan telapak tangan ke tembok. Kok nempel? Apaan nih? Lengket-lengket di dinding. Perlahan kamu melepas jemarimu dari tembok, mengamati satu persatu dan memegangi tembok lagi. Sesaat kemudian, kamu baru nyadar, ternyata memang ada yang gak beres. Bukan temboknya sih, tapi telapak tanganmu. Setelah berkali-kali nyoba, akhirnya kamu tahu kalau telapakmu bisa nempel di semua permukaan benda, termasuk lantai, jendela, dinding, dan perabotan. Kamu juga belajar merayap di langit-langit rumah. Ujung-ujungnya, kamu malah bergelantungan di dekat lampu gantung sambil kebingungan karena gak bisa turun.
Setelah bisa turun, kamu rebahan di sofa sambil mikir keras. Hewan apa sih yang bisa manjat di permukaan vertikal dan merayap dengan kepala terbalik? Keong? Siput? Tapi kan tubuhnya berlendir biar geraknya lebih mudah. Telapak tanganmu nggak berlendir sama sekali tuh. Hewan apa lagi ya? Oh, laba-laba. Saat nanya ke Mbah Google, kamu jadi tahu rahasianya. Ujung kaki laba-laba dilengkapi dengan bulu halus agar bisa napak kuat di permukaan dinding. Dengan bulu ini, bidang kontaknya jadi lebih luas. Perhatianmu kembali tertuju ke telapak tangan. Ada bulunya nggak sih? Nggak ada. Tapi kayaknya kamu pernah baca deh, makin besar tubuh hewan, akan makin halus tekstur bulunya. Diameter bulu kumbang sekitar 1/10 kalinya bulu manusia. Tapi kalau tokek, sekitar 1/50-nya. Wah, jangan-jangan tanganmu sebenarnya berbulu tuh. Tapi kamunya aja yang nggak bisa lihat. Mending cek dulu aja lah kemampuan barumu itu. Emang beneran ya kalau kamu bisa merayap di langit-langit? Setelah nyoba-nyoba lagi, kamu jadi lebih tahu kondisi tubuhmu. Telapak kaki dan tanganmu sama-sama lengket. Kamu akan keliengan setelah kepalamu terus-terusan menghadap ke bawah selama 3,5 menit. Tubuhmu nggak akan bisa jatuh karena telapak kakimu bisa nempel kuat. Kamu perlu lebih hati-hati agar kepalamu nggak kebentur kipas angin gantung. Tapi kamu nggak bisa lompat-lompat di dinding seperti superhero. Au, sakit! Kamu sudah latihan dan bereksperimen selama berjam-jam sampai lupa ngecek kalau ada 7 panggilan masuk. Waduh, telepon dari siapa tuh? Jangan-jangan dari bosmu yang lagi ngamuk. Ya udahlah, mending nyoba di luar ruangan juga. Tempat tinggalmu berada di lantai 4. Nggak terlalu tinggi lah ya. Tapi nggak lucu juga kan kalau kemampuan supermu ini tiba-tiba nggak berfungsi? Untuk menenangkan pikiran, kamu minum jus jeruk sambil membuka jendela. Mobil yang berlalu lalang di bawah sana kelihatan mengecil. Aneh juga. Sambil menarik nafas, kamu mulai maju. Untung nggak jatuh ke tanah. Malahan tubuhmu bisa nempel kuat di dinding dekat jendelamu tuh. Oke, saatnya bergerak. Saat mendekati lantai 2, kamu mulai kelelahan. Istirahat dulu lah. Tapi kemudian ada wajah seseorang. Dia kelihatan pucat, mulutnya menganga, dan matanya memancarkan emosi nyeremin. Apa dia ketakutan? Memangnya kenapa? Oh, pasti dia tetanggamu tuh. Sayangnya, kamu nggak bisa menenangkannya. Dia nggak mau menggubrismu, dan tanganmu nggak bisa lepas dari dinding. Pria itu mulai mengeluarkan ponselnya. Duh, pasti dia mau telepon polisi. Tuh kan benar? Beberapa saat kemudian, terdengar bunyi sirine. Sejumlah orang mulai menenangkanmu dengan pengeras suara. Jangan banyak bergerak, bantuan segera datang. Mereka takut kamu akan kenapa-napa kalau sampai jatuh dari lantai 2. Situasinya malah jadi makin heboh dan kamu makin stres. Bukannya turun, kamu malah manjat ke lantai 4. Tiba-tiba semuanya jadi tenang. Kamu ngumpet di kamar mandi sambil minum jus jeruk lagi. Setengah jam kemudian, saat kamu menuju jendela, jalanan di bawah sudah lenggang. Seminggu kemudian, kamu harus menerima kenyataan pahit. Tetangga bawahmu makin menjauhimu. Tapi kamu nggak bisa terus-terusan ngulur waktu hanya karena kemampuan supermu ini. Kamu harus tetap berangkat kerja. Sesampainya di kantor, kamu langsung disambut dengan omelan dari bosmu sampai setengah jam. Dan akhirnya, kamu bisa bebas menuntaskan kerjaanmu yang kian menggunung. Harimu sangat panjang, seakan-akan kamu telah ditelan Diplodocus, kemudian dilepehnya lagi. Niatnya sih mau kabur dari kantor, tapi bosmu malah keasikan ngobrol dengan rekanmu. Yah, pasti bakal lama tuh selesainya. Padahal kan kamu punya kemampuan super yang bisa dipakai buat kabur. Oke, sip, buka jendelanya dulu, biar kamu bisa kabur lewat situ. Wah, rupanya kamu makin jago merayap. Beberapa minggu kemudian, kamu makin lihai memanfaatkan kemampuan panjat dindingmu. Malahan, kamu bisa loh mengganti bohlam tanpa perlu pakai kursi. Tapi waktumu cuma 3,5 menit. Kalau kelamaan, kepalamu akan pusing. Kamu juga bisa menaklukkan puncak gunung idamanmu. Akhirnya, kamu bisa mewujudkan impianmu yang mustahil ini. Suatu malam, kamu manjat gedung pencakar langit. Tapi sebelum sampai puncaknya, kamu sudah kecapean. Kamu juga sempat nolongin anak kucing yang terjebak di atas pohon. Ada sejumlah kisah kriminal yang kamu alami sendiri. Suatu malam, gerombolan begal mulai mengepungmu. Mereka ngincer uang dan ponselmu. Haha, belum tahu ya. Kamu kan bisa kabur dengan manjat dinding. Telah melihat kemampuan supermu, wajah mereka seketika pucat pasi. Kejadian lainnya, saat ada kebakaran. Jadi, kamu lagi dalam perjalanan menuju kantor. Tiba-tiba, kobaran api menyembur dari apartemen lantai 10 di dekatmu. Di tengah-tengah kerumunan orang, kamu mendapat info kalau lantai itu ditinggali wanita tua bersama kucingnya.
Oke, saatnya memanfaatkan kemampuanmu lagi. Setelah melepas sepatu, kamu langsung manjat ke dinding bangunan. Orang-orang di bawahmu mulai menjerit dan bersorak-sorai. Setelah sampai di titik kebakaran, kamu memecahkan jendelanya biar bisa masuk. Wah, sip! Wanita itu bertubuh mungil. Kamu nggak akan kerepotan saat nanti mengangkatnya. Dan senangnya lagi, kucingnya juga ada di situ. Tak perlu banyak babi bu, dia langsung meraih kucingnya. Dan kamu menggendongnya sampai luar jendela. Akhirnya, kalian sampai di atas tanah dan wanita itu segera dilarikan ke rumah sakit. Kamu mulai dikerumuni para reporter. Mereka menghujanimu dengan pertanyaan dan jepretan kamera. Aksi heroikmu telah direkam oleh banyak orang. Kamu pun seketika menjadi superstar. Awalnya memang kamu masih malu-malu dan risih, tapi kemudian kamu jadi sadar kalau popularitas bisa mendatangkan banyak cuan. Kamu mulai diundang ke berbagai acara TV. Banyak perusahaan juga ingin menjadikanmu sebagai bintang iklan. Sejumlah pesulap dan sirkus berlomba-lomba membujukmu agar kamu mau gabung ke pertunjukan mereka. Namamu makin terkenal di seluruh dunia. Wajahmu juga terpampang di semua sampul majalah. Saat mau liburan pun, kamu nggak perlu memusingkan uang. Tinggal naik pesawat jet bisnis, lalu singgah di hotel paling mewah di dunia. Setahun kemudian, kamu terkaget-kaget setelah baca berita. Ada orang lain juga punya kemampuan yang sama sepertimu. Bahkan tiap minggunya, ada orang baru yang bisa merayap di dinding. Beberapa tahun lagi, kemampuanmu pasti akan dianggap biasa aja. Dan kamu nggak akan jadi manusia unik lagi. Tapi kemudian, saat ngecek rekening bankmu, kamu malah senyum-senyum sendiri. Karena kamu telah jadi orang pertama yang punya kemampuan ini.